Di jalan ada Rumah Sakit Islam RSI. Ini Rumah Sakit Islam. Ini menurut saya bagus, pelayannya juga bagus, dan tempatnya di dalam itu bersih, dijaga, memang bersih banget. Pulau yang paling jauh kalau nggak salah itu Pulau Sapeken ya, Pulau Sapeken kayaknya. Katanya sih lebih dekat daripada ke Sumeneb, itu lebih dekat ke mana? Ke Bali atau bahkan ke Sulawesi. Itu ceritanya teman. Dulu saya punya teman kampus dari Pulau Sapeken itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat selalu. Ini pada pagi hari ini saya mau ke Pelabuhan Kalianget. Ini permintaan dari subscriber, disuruh buatin video dari kota Sumeneb ke Pelabuhan Kalianget. Perjalanan kurang lebih 10-11 km, kurang lebih. Ini sekitar jam 6 pagi, lampu merah masih. Perjalanan kurang lebih 10 kilo. Ya sekitar berapa ya, 15-20 menit lah. Ini ke kanan, ini jalur ke Asta Tinggi, ke waterpark juga bisa. Ini mesnya Gus. Itu jangan diikuti ya, yang nerobos lampu merah jangan dijadikan contoh. Itu bukan contoh yang baik. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus mentaati aturan lalu lintas. Di saat lampu merah ya kita harus berhenti. Kita harus dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Kalau sudah tidak mengikuti aturan yang kecil, seperti lalu lintas lampu merah ini tidak diikuti, nerobos lampu merah, itu kan hal yang kecil sebenarnya. Jadi kalau kita tidak peduli dengan hal-hal yang kecil, otomatis yang besar juga tidak peduli nantinya. Jadi kalau lampu merah harus berhenti. Ini perempatan, aku ambil jalur kiri. Soalnya kalau ke kanan itu ke alun-alun kota. Saya coba kecepatan dengan 40-50. Ini kira-kira sampai berapa jam ke pelabuhan. Soalnya kalau biasanya kebiasaan saya kalau ke Kalianget itu kalau ngevlog perjalanan 15 menit itu kecepatannya tinggi, sekitar 70-80. Ini saya coba kecepatan 40, kira-kira nyampe nya sana berapa menit nantinya. Soalnya kalau terlalu cepat ini hasil kameranya tidak terlalu bagus. Ya maklum pakai HP. Bukan pakai GoPro. Jadi stabilizernya itu kurang. Apalagi tidak di pengaturan kameranya itu tidak ada pengaturan stabilizernya. Jadi goyang-goyang biasanya. Teman-teman, ini dingin sih.
Ini cuacanya dingin. Nah, kemarin sore hujan agak lebat, cuman sebentar. Ini dikirim Samsat kota. Ini nanti di depan ambil jalur kanan. Soalnya kalau lurus itu ke mana? Ke lapangan terbang, kata orang Madura itu lapangan terbang kalau lurus. Tapi sejak ada airport itu ditutup, jalur yang lurus itu ditutup. Dulu lebih cepat sebelum ditutup, kalau ke Pelabuhan Kalengan ini lurus, cuman karena sekarang ada airport jadinya ditutup. Jadi lewat mana? Lewat selatan, lewat Marengan. Nah, di sini kita ambil jalur kanan. Nah, kita di depan ini ambil jalur kiri. Kalau jalur ke kanan itu ke kota. Sudah, jadi kita langsung lurus ini ke kanan ke terminal, jalur yang ke terminal. Jadi kita tetap lurus, ini lurus sampai tujuan itu lurus, tidak perlu belok-belok ya, cuman di depan nanti ada sedikit belokan. Ini kecepatan 40 kilo 40 kilo. Ini harus didahului ya truknya, soalnya ini ya mengganggu atau menghalangi jalan. Dingin teman-teman, di pagi soalnya dingin, tapi nggak tahu suhunya ini berapa Celsius. Ini GMT, jembatan merah katanya teman-teman. Loh, kecepatannya ke 60 ya. Soalnya ini kalau terlalu, saya ulangi lagi, kalau terlalu cepat ini hasil kameranya ya kurang bagus, agak gimana itu, goyang-goyang. Kayaknya pakai HP biasalah, masih belum punya apa ya budget lah, kurang untuk beli kamera pro, jadi sementara pakai HP dulu ya. Mudah-mudahan dapat rezeki ya, supaya bisa beli kamera gitu. Ini mudah-mudahan ini bagus hasil kameranya ya, soalnya langsung menghadap ke sinar matahari. Biasanya kalau kena sinar matahari hasilnya itu kurang bagus ya. Mudah-mudahan bagus, soalnya kan pagi hari, beda lah dengan siang hari.
hasil pantulannya itu. Ini desa Marengan, Masjid Mukhlisin. Meter lagi Indomaret. Nah ini ya, ada perlambatan lurus Pantai Kililabak Asta Yusuf, ke kiri Bandara Trunojoyo. Itu yang saya bahas tadi, Bandara Trunojoyo itu yang lurus. Nah ini yang ke kiri, ini Bandara Trunojoyo. Kapan-kapan aku buatin video yang ke Bandara Trunojoyo. Ini pasar Marengan. Masnya mau belok nggak lihat-lihat. Untung aku kan kecepatannya rendah. Ini masjidnya bagus, masjid itu. Ini jalannya agak gerunjal ya. Soalnya jalan ini meskipun sudah diperbaiki, itu tidak bertahan lama. Mungkin ini apa ya? Mungkin faktor tanahnya. Pak ada masjid lagi ini di kiri. Tuh di depan itu dokter Bang. Ya, dokter Bang ya. Ini di depan kiri. Sumpah ini benar-benar dingin teman-teman. Ini gemeter sih. Soto ayam Lamongan 10.000. Ini ada kedai soto Lamongan. Oh yang ini mungkin tempatnya. Dinginnya angin pagi ini bersetubuhku. Aduh, dingin. Ini di kanan ada titik garam. Ini bangunannya masih bangunan zaman Belanda dulu.
sudah hampir separuh perjalanan. Enggak sih, lebih dekat sudah. Pakai sepeda ontel. Pagi-pagi pakai sepeda ontel, ada yang lari pagi. Wah, enak lari pagi sambil lihat pemandangan kanan kiri kebun. Ini desa Kalianget. Tuh tadi teman-teman yang lagi lari pagi itu biasanya pemain volley, soalnya di Kalianget ini terkenal dengan apa ya, generasi mudanya itu pemain volley. Untuk menjaga tetap menjaga kebugaran tubuh ya harus lari, biar nanti ketika main volley otot-ototnya tidak mudah cedera. Ada pom bensin kanan jalan, pom bensin Kalianget. Ini dulu ceritanya sih, saya nggak tahu persis. Dulu itu Kalianget itu satu, tapi sekarang itu sudah dibagi, mungkin karena terlalu besar. Jadi sekarang ada Kalianget Barat, ada Kalianget Timur. Dibagi dua aja itu penduduknya masih banyak. Sekitar berapa ya? Kurang lebih bisa dikoreksi, atau kurang lebih 9.000 ya, 9.000 itu kurang lebih sih. Itu sudah dibagi masih 9.000. Soalnya kalau ada pemilihan desa itu hitungannya itu biasanya sampai pagi. Misalnya dihitung dari jam berapa, jam 3 sore atau jam 4 atau jam 2 siang, itu biasanya sampai pagi selesainya. Desa Kalianget Barat sama Kalianget Timur itu sama-sama besar. Dibagi aja itu masih banyak penduduknya, warganya. Nah, ini di kiri jalan ada Rumah Sakit Islam, RSI. Ini Rumah Sakit Islam. Ini menurut saya bagus, pelayannya juga bagus, dan tempatnya di dalam itu bersih, dijaga, memang bersih banget. Meskipun kata orang sih lebih mahal biayanya, cuman saya nggak tahu persis, soalnya saya nggak pernah masuk. Ya mudah-mudahan nggak masuk ke rumah sakit sih. Ini ada Komando Distrik Militer. Saya percepat dulu ya. Kecepatan 50 sudah, mulai tadi 40. Biar durasi videonya tadi tidak terlalu panjang, jadi saya percepat aja.
Itu sudah kelihatan kapal. Kalau ke selatan jalur kemana ya? Ke Surabaya mungkin. Nah, pelabuhan khusus Piti Garam Talangu pelabuhan. Ini di Sumeneb teman-teman, banyak pulaunya. Kabupaten Sumeneb ini kan di Madura itu ada 4 kabupaten. Dari barat, dari ujung barat, mulai dari barat ke Bangkalan, terus Sampang, Pamekasan, terakhir ini paling ujung timur Sumeneb. Jadi di Sumeneb itu kabupatennya paling banyak pelabuhannya pulaunya. Ini kan jalurnya ada 2. Ini yang ke kanan pelabuhan Talangu. Saya masuk pelabuhan Talangu dulu, tapi kok rame ya. So, saya ambil jalur kiri dulu. Ini juga ke pelabuhan, cuman yang kapal yang khusus ngangkut barang atau orang yang ke pulau yang jauh. Kalau tadi itu cuman ke penyeberangan ke Pulau Talangu. Yang paling dekat pulau itu di Sumeneb, dari Sumeneb maksudnya, pelabuhan apa? Ini kok ditutup? Oh enggak. Oh iya ditutup. Jalan tutup, ada perbaikan jalan raya. Terus kemana ya? Oh enggak bisa kayaknya. Untuk mungkin saya coba masuk. Oh ditutup. Oh ditutup karena ada perbaikan jalan, katanya disuruh lewat pelabuhan Piti Garam. Pelabuhan Piti Garam yang mana ya? Oh ini. Lah lewat sini ini. Ini penampakan. Ini depan sudah kelihatan kapalnya. Kapal untuk mengangkut orang dari Sumeneb ke. Kalau yang ini khusus untuk penumpang yang pulau jauh seperti pulau apa ya? Pulau Kangian, Pulau Masa Lembu, terus pulau apa banyak sih, cuma nggak tahu persis saya. Ada pelabuhan ada, pokoknya banyak banget di Sumeneb. Pulau itu puluhan, lebih dari 20 pulau yang ada di Sumeneb itu. Paling banyak itu kalau ke mana sih lupa saya.
ke Pulau Kangian perjalanan kalau nggak salah seharian dari pagi bisa nyampe nanti sore kalau nggak salah. Soalnya saya nggak pernah saya nyampe ke sana, cuman ceritanya temen itu ini paling dekat Pulau Talango, paling dekat dari Sumeneb, Pulau Talango yang ada apa itu makam Asta Yusuf. Nah, ini kalau yang ini kapalnya yang khusus untuk pulau yang jauh. Kalau kalau Telango itu kapalnya yang kecil di selatan. Insyaallah nanti kalau misalnya nggak ramai saya masuk pelabuhan yang sana. Pelabuhan apa namanya, pulau yang paling jauh kalau nggak salah itu Pulau Sapeken Pulau Sapeken kayaknya. Katanya sih lebih dekat daripada ke Sumeneb, itu lebih dekat ke mana, ke Bali atau bahkan ke Sulawesi. Itu ceritanya teman. Dulu saya punya teman kampus dari Pulau Sapeken itu. Nah, jadinya ini ceritanya itu lebih dekat ke mana, ke Bali. Soalnya setiap mau kebutuhan, mau belanja kebutuhan itu lebih dekat ke sana, memang belanjanya jadi ke Sulawesi apa ke Bali itu lebih dekat ke sana, meskipun masuk pada wilayah Madura maksudnya di Kabupaten Sumeneb. Pulau Sapeken itu masuk Pulau Sumeneb, cuman lebih dekat ke Bali katanya. Soalnya bahasa saja yang dipakai itu bahasa bahasa Bajo apa itu, bahasa Bugis apa kurang tahu saya. Itu apalagi yang jauh Masa Lembu kayaknya itu ceritanya lebih dekat ke Kalimantan daripada ke Sumeneb. Pulau yang jauh itu, maaf ya kalau misalkan salah, kalau ada yang tahu bisa ditulis di komentar. Itu katanya Masa Lembu itu lebih dekat ke mana? Ke Kalimantan. Kalau yang tadi yang Sapeken itu lebih dekat ke Sulawesi atau ke Bali, juga lebih dekat ke Pulau Lombok. Jadi Sumeneb itu memang banyak pulaunya, ada puluhan. Kalau saya pernah baca dulu ada sampai 20 berapa ya, 21 apa 27 gitu pulaunya yang ada di Sumeneb. Jadi dari 4 kabupaten yang ada di Madura itu paling banyak pulaunya pulau yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, ini berangkatnya 1 minggu 2 kali. Kalau ke mana itu, ke Kangian katanya hari Senin sampai sehari Senin, terus hari apa lagi ya, hari Kamis apa Jumat itu. Jadinya setiap minggunya itu berangkatnya cuma 2 kali. Nah, itu yang menuju pulau yang paling dekat, Pulau Talango. Insyaallah nanti saya buatin video yang ke Asta Yusuf, jadi nyebrang ini pelabuhan ini.
Teman-teman mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.